Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa baku dan tidak baku. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, berbicara mengenai kata baku dan tidak baku ini pasti sudah sering kita dengar ya. Karena istilah kata baku dan tidak baku ini sudah kita pelajari bahkan sejak kita duduk di sekolah dasar, kemudian di SMP, SMA, sampai pada perguruan tinggi. Jadi paling tidak sudah pernah mendengar dari guru bahasa Indonesia sebelumnya. Sebenarnya apa itu kata baku dan tidak baku ya? Jadi dalam video ini nanti akan kita bahas tuntas mengenai kata baku dan tidak baku, lalu contoh-contohnya, kemudian ciri-cirinya, juga kapan seharusnya kita menggunakan kata baku, begitu juga dengan kata tidak baku. Baik adik-adik di rumah, kita mulai dengan konsep ya, konsep atau pengertian. Jadi kata baku ini adik-adik kata yang sudah berbentuk mutlak ya, sudah mutlak baik penulisan ataupun pengucapannya. Jadi ini mutlak dan ini adalah standar. Suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi pada dasarnya kata baku ini adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalau satu kata tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka itu dikatakan sebagai kata yang tidak baku. Oke, kita pelajari lebih lanjut ya. Kata baku ini kata yang bersumber dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya mau tanya, apakah di antara kalian sudah pernah melihat rupa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Seperti apa modelnya? Begitu. Jadi kata-kata yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah kata-kata bahasa baku semua ya, kata baku semuanya adik-adik. Jadi itu adalah standar. Kata-kata yang terdapat di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah standar ya. Kemudian lebih lanjut, itu kata baku itu kata yang sesuai dengan ejaan seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu sering kita gunakan saat percakapan resmi ya, misalnya pidato, kemudian saat berbicara dengan orang yang lebih dihormati, kemudian hal-hal resmi lainnya itu selalu menggunakan kata baku. Itu secara lisan. Kalau secara tertulis, kata baku ini biasa kita gunakan dalam surat-surat resmi ya. Sedangkan kalau kata tidak baku ini kata yang tidak sesuai dengan ejaan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata-kata yang tidak sesuai dengan ejaan dan kita gunakan itu dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dengan teman, itu menggunakan kata yang tidak baku. Ada banyak sebenarnya kata-kata yang mungkin sampai hari ini kalian tidak tahu bahwa kata yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak baku. Saya beri contoh, misalkan kata antri. Nah, kata antri ini adik-adik adalah kata yang tidak baku. Bakunya seperti apa? Nah, bakunya itu adalah antre ya. Ada yang bahkan baru tahu ya tentang itu. Kemudian kata apa lagi ya yang kemungkinan besar kamu tidak tahu bahwa itu adalah kata yang tidak baku. Contohnya kata apotik. Nah, kata apotik ini adik-adik adalah kata yang tidak baku. Nah, bakunya seperti apa, Bu? Bakunya itu adalah apotek. Ya, itu contoh-contohnya. Sekarang kita bahas lebih lanjut. Masih banyak nanti contoh-contohnya ya. Ketidakbakuan sebuah kata tidak hanya ditentukan dari penulisan ya, yang tidak sesuai dengan pedoman. Nanti kita bisa lihat seperti apa contoh kata yang tidak baku karena penulisannya. Seperti apa contoh kata yang tidak baku karena pengucapannya yang salah. Ya, kita akan lihat nanti perbedaan-perbedaannya.
kemudian kita lihat bersama ciri-ciri bahasa baku. Nah, bahasa baku ini ada ciri-cirinya. Kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri ini, maka itu adalah kata yang tidak baku. Kita lihat, kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kata baku ini adalah mutlak ya, tidak akan berubah. Jadi kata baku ini tidak dapat berubah setiap saat. Kemudian selain tidak berubah setiap saat, adik-adik, ciri yang kedua adalah kata baku ini tidak terpengaruh dengan bahasa daerah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang kita gunakan dan terpengaruh oleh bahasa daerah. Nah, itu bukan kata yang baku ya. Ciri utama kata baku yang kedua adalah tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Lalu bukan bahasa percakapan sehari-hari. Nah, ini dia. Kata baku nih adik-adik, ciri yang ketiganya adalah bukan bahasa percakapan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita ngobrol dengan teman, ngobrol dengan pacar, ngobrol dengan keluarga, itu tidak menggunakan kata baku ya. Jadi kata baku itu bukan untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam situasi yang tidak resmi. Kemudian tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Jadi ciri yang keempat adalah kata baku ini tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Kemudian berikutnya, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat dan kata baku tidak mempunyai arti yang rancu. Oke, itu dia, ada 6 ciri utama dari kata baku. Yang pertama tadi adalah kata baku tidak dapat berubah setiap saat ya, karena kata baku itu mutlak. Kemudian tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Yang kelima, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat yang digunakan. Kemudian yang terakhir, kata baku tidak mempunyai arti yang rancu. Apa itu arti yang rancu? Oke. Itu dia beberapa ciri kata baku ya. Berikutnya kita lebih lanjut bahas tentang fungsi bahasa baku. Agar kalian lebih paham fungsi bahasa baku itu apa-apa saja. Yang pertama, sebagai pemersatu adik-adik. Jadi bahasa baku ini adalah pemersatu ya. Pemersatunya itu pemersatu apa, Ibu? Itu. Nah, pemersatu di sini pemakaian kata baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia adik-adik dapat menjadi pemersatu dalam berbagai suku, kemudian etnis dan bahasa di Indonesia yang beraneka ragam. Nah, saya beri satu contoh saja. Misalkan kita bertemu dengan orang Kupang, kita bertemu dengan orang Bajawa, bertemu dengan orang Sumba, bertemu dengan orang Jawa. Kalau pada saat bertemu kita menggunakan bahasa kita masing-masing, maka komunikasi kita itu tidak efektif. Kita tidak saling memahami apa yang lawan bicara kita sampaikan. Jadi itulah gunanya bahasa baku. Bahasa baku ini sebagai standar ya, sebagai pemersatu. Jadi sebagai pemersatu untuk semua bahasa yang berbeda-beda. Begitu adik-adik. Jadi kekhasan dialek bahasa pada masing-masing daerah dapat dipersatukan dengan bahasa baku sehingga menjadi satu kesatuan, yakni bahasa Indonesia ya. Kita dipertemukan oleh bahasa Indonesia. Itu artinya. Itu dia fungsi pertama penjelasannya, yaitu sebagai pemersatu. Lalu sebagai pembeda. Fungsi yang kedua adalah pembeda. Penggunaan bahasa baku menjadi pembeda dari bahasa yang lain. Maka penerapan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang benar dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Jadi bahasa baku ini tentu sangat berbeda dengan bahasa yang lainnya. Itulah sebabnya bahasa baku ini disebut sebagai pembeda. Penerapan bahasa baku ini atau bahasa Indonesia yang benar nih adik-adik dapat memperkuat rasa nasionalisme kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Jadi kita wajib belajar bahasa Indonesia yang baku. Itu dia fungsi yang kedua ya. Kemudian fungsi yang ketiga adik-adik sebagai pemberi wibawa. Nah, penggunaan kata baku ini dalam bahasa Indonesia dapat memperlihatkan kewibawaan masyarakat Indonesia
serta masyarakat yang bertutur kata dengan baik dan benar akan memperoleh wibawa dan kehormatan di mata orang lain, dan pada akhirnya dapat membuat orang lain kagum atas bahasa Indonesia. Lalu fungsi yang keempat itu adalah kerangka acuan. Nah, kerangka acuan maksudnya di sini adalah kaidah dalam penggunaan kata baku ini menjadi tolak ukur tentang benar atau tidaknya pemakaian dan penerapan bahasa seseorang. Jadi bahasa Indonesia yang baku ini adik-adik adalah sebagai pedoman utama dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Jadi bahasa Indonesia baku ini adalah tolak ukur ya, tolak ukur untuk menyatakan tentang benar atau tidaknya bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang lain. Gitu. Lalu berikutnya, kapan kata baku itu digunakannya? Penggunaan kata baku itu kapan ya? Nah, itu. Nah, kata baku adik-adik digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi ya, yang temanya itu resmi. Nah, entah itu surat menyurat secara tertulis ya, surat menyurat, kemudian perihal kedinasan, kemudian penelitian akademik, atau hal yang lainnya. Atau misalkan secara lisan itu misalkan dalam pidato-pidato resmi itu selalu menggunakan kata yang baku. Nah, bisa juga kalau misalkan dalam pembuatan karya ilmiah secara tertulis, kemudian pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, kemudian pidato kedinasan ya, pembuatan surat lamaran kerja, itu menggunakan bahasa Indonesia atau kata-kata yang baku. Itu dia. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang penggunaan kata yang tidak baku ya. Kita sudah bahas tadi tentang pengertian kata baku, ciri-cirinya, fungsi ya, kemudian kapan kata baku itu digunakan. Berikutnya ini kita akan bahas tentang pengertian kata tidak baku. Nah, adik-adik, sebaliknya adalah kata tidak baku ini kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada ya, yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kata tidak baku juga memiliki ciri khas yang membuatnya itu tidak sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah. Jadi kalau kita memiliki kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia atau kita memiliki kebiasaan menggunakan kata bahasa Indonesia dengan salah, itu maka kita terbiasa dengan itu ya. Kita terbiasa menggunakan kata yang tidak baku. Nah, begitulah kata tidak baku itu muncul dan ada. Ya, jadi kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan kita menggunakan sebuah kata yang salah ya, baik dalam penulisan maupun pengucapan begitu. Seperti yang saya contohkan tadi, kebiasaan kita sehari-hari kalau teman kita tanya, kamu mau kemana? Saya mau antri bensin. Nah, kebiasaan kita itu adalah menggunakan kata antri. Ternyata kata antri ini adik-adik kata yang tidak baku. Jadi kadang karena kita terbiasa menggunakan kata yang tidak baku, kita sudah tidak ingat lagi bahwa kata ini sebenarnya kata yang tidak baku dan memiliki kata bakunya. Begitu. Oke, berikutnya, karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki, maka kata tidak baku tersebut menjadi ada dan akhirnya sering digunakan. Seperti yang saya bilang tadi, kata antri, kata apotik, kata hakikat, ya padahal benarnya itu hakikat. Begitu. Ada banyak dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali kata yang kita gunakan itu adalah kata baku dan kita sendiri tidak menyadari bahwa kata itu sebenarnya memiliki kata bakunya begitu. Yang kita tahu saja bahwa itu adalah kata bahasa Indonesia. Berikutnya, bagaimana ciri-ciri kata yang tidak baku? Salah satu ciri kata yang tidak baku adik-adik yang pertama dipengaruhi oleh bahasa daerah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan dengan teman, dengan keluarga, kita biasa menggunakan kata yang tidak baku. Nah, karena situasinya tidak resmi, misalkan kita berbicara dengan keluarga, dengan teman, itu karena situasinya tidak resmi, maka kita terbiasa menggunakan satu kata itu dan dicampur dengan bahasa daerah kita begitu. Nah, itulah ciri khas dari
kata yang tidak baku. Yang pertama dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh bahasa asing. Kita ada orang-orang tertentu terbiasa dengan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-harinya. Jadi kata yang dia gunakan juga setiap hari itu terbiasa jadi terpengaruh oleh bahasa asing yang biasa ia gunakan. Lalu yang ketiga itu bahasa kata-kata yang tidak baku ini, ciri dari kata yang tidak baku ini adalah digunakan dalam percakapan santai ya. Itu kata-kata yang kita gunakan setiap hari dengan teman, dengan keluarga, pada saat kita bercakap santai itu selalu menggunakan kata yang tidak baku. Itu dia ciri-ciri dari kata yang tidak baku. Nah, beberapa contoh kata yang tidak baku ini adik-adik seperti berikut ya. Misalkan ini contoh kata tidak baku karena salah penulisannya ya. Contoh kata tidak baku karena salah penulisannya beda dengan contoh kata yang tidak baku karena salah pengucapannya. Kita lihat contoh kata tidak baku karena salah penulisannya, yaitu misalkan kata provinsi ditulis pakai V seharusnya, tapi kebiasaan kita itu menyebutnya sebagai provinsi, sehingga pada saat menulis kita tidak pakai V provinsi tapi provinsi pakai P ya. Berikutnya, contoh berikutnya kata zaman ya, zaman dan zaman. Bunyinya sama tetapi penulisannya beda. Pada kata baku zaman itu harus pakai Z ya, bukan pakai J. Kemudian izin, begitu juga dengan izin dan izin. Izin yang bakunya itu harus pakai Z, bukan pakai J. Lalu tulis abjad, kata abjad itu pakai D, abjad ya, bukan pakai T, abjad ya. Seperti itu. Itu contoh kata tidak baku karena salah penulisan. Kemudian contoh kata tidak baku karena salah pengucapannya adik-adik. Misalkan kata sistem ya. Kata baku sistem biasa kita sebut dengan sistem. Lalu rezeki ya, rezeki seharusnya pakai Z. Kemudian risiko bukan resiko ya. Praktik mengajar bukan praktek mengajar. Oke? Itu dia contoh kata tidak baku. Kamu bisa cari sendiri nanti contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Lalu berikutnya, kapan kata tidak baku itu digunakan? Nah, ini dia. Kapan kata tidak baku digunakan? Kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari adik-adik. Seperti yang saya katakan tadi, kamu omong dengan pacar kamu, kamu berbicara dengan teman, dengan keluarga dan sebagainya dalam situasi yang tidak resmi itu ya, ngobrol santai itu menggunakan kata yang tidak baku. Lalu fungsi kata tidak baku ini dalam hal ini tidak lain adalah untuk menambah keakraban seseorang dengan lawan bicaranya. Lalu beberapa karya sastra juga adik-adik ada yang menggunakan kata yang tidak baku. Salah satunya itu adalah cerpen. Pasti kamu setiap hari bisa melihat contoh cerpennya. Atau ada di antara kamu mungkin pencinta cerpen, kamu bisa lihat di dalam cerpen itu penulisnya menggunakan kata yang tidak baku. Oke, itu dia adik-adik pembahasan tentang ragam bahasa baku dan tidak baku. Apabila kalian belum paham dengan apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa bertanya ya di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.